Ada 3 negara yang dikunjungi Presiden Prabowo sebelum dan sesudah berpidato di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat. Dalam perjalanannya menuju Markas Besar PBB, Presiden Prabowo menyempatkan diri mengunjungi Pavilion Indonesia di Expo 2025 Osaka, Jepang. Sebuah pavilion megah yang dirancang dengan prinsip ramah lingkungan sesuai tema yang diusungnya, yakni Thriving in Harmony, Nature, Culture, and Future. Tema ini terinspirasi dari filosofi Bali, Trihita Karana, yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Pavilion Indonesia ini dibangun dengan memanfaatkan material berkelanjutan seperti kayu pelana, hasil olahan limbah sekam padi, dan plastik daur ulang, ditambah dengan pencahayaan dan pendinginan hemat energi sesuai komitmen Indonesia dalam menjaga keseimbangan alam untuk masa depan kehidupan. Dari Pavilion Indonesia di Osaka, Jepang 2025, Presiden Prabowo membawa pulang komitmen investasi sebesar 23,8 miliar dolar Amerika atau sekitar 380 triliun rupiah. Setelah menyelesaikan tugasnya berpidato di Markas Besar PBB, yakni konferensi tingkat tinggi soal Palestina dan sidang umum PBB, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Ottawa, Kanada. Meskipun kunjungan ke Kanada ini berlangsung sangat singkat dan tidak menginap, Presiden Prabowo melakukan 2 pertemuan penting yang menandai babak baru hubungan bilateral Indonesia-Kanada. Pertemuan pertama Presiden Prabowo adalah dengan Gubernur Jenderal Kanada, Mary Simon, di Rideau Hall. Jabatan Gubernur Jenderal Kanada adalah setara dengan kepala negara, karena sebagai negara protektorat yang berkiblat ke Inggris, seperti juga Australia, Kanada tidak mengenal istilah presiden. Gubernur Jenderal Kanada dan Australia adalah wakil raja atau Ratu Inggris sebagai kepala negara. Presiden Prabowo kemudian bertemu dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney di West Block, Parliament Hill. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasinya atas peran Kanada sebagai mitra pembangunan yang konsisten. Sementara Perdana Menteri Carney menegaskan bahwa Indonesia merupakan mitra strategis Kanada di Asia Tenggara. Seraya mengatakan bahwa pidato Presiden Prabowo di sidang Majelis Umum PBB telah menjadi sumber inspirasi yang kuat. Kunjungan Presiden Prabowo ke Kanada menghasilkan capaian konkret melalui penandatanganan sejumlah nota kesepahaman strategis di bidang pertahanan dan bisnis. Di antaranya berupa nota kesepahaman Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICA-CEPA. Salah satu kesepakatan yang tertuang dalam nota kesepahaman itu adalah dihapusnya sekitar 90,5% tarif barang-barang atau produk-produk Indonesia yang diekspor ke Kanada. Dari Kanada, Presiden Prabowo langsung bertolak menuju Amsterdam, Nederland, atau negeri Belanda. Kedatangan Presiden di negeri yang pernah menjajah Indonesia selama 350 tahun itu disambut dengan upacara penghormatan kerajaan yang sangat megah. Setibanya di Bandara Internasional Schiphol, Amsterdam, Presiden Prabowo disambut oleh pasukan jajar kehormatan yang berdiri di ujung tangga pesawat dan berjajar rapi di sisi kanan karpet merah yang dilalui Presiden. Para pengawal kerajaan ini memberikan penghormatan kepada Presiden Prabowo dan mengiringi langkah kepala negara menuju kendaraan yang telah disiapkan. Dalam perjalanannya dari bandara menuju Istana Kerajaan, Presiden Prabowo menumpangi limosin Cadillac panjang milik Kerajaan Belanda yang biasanya hanya disimpan di Royal Stable di kawasan Istana Noordeinde, Den Haag, dan hanya digunakan dalam acara tingkat tinggi. Ini mencerminkan penghormatan yang sangat tinggi dari Kerajaan Belanda kepada Presiden Prabowo. Setibanya di Istana Kerajaan Belanda, Louis ten Bosch, Den Haag, Presiden Prabowo disambut hangat oleh Raja Willem-Alexander sebagai kepala negara dan Ratu Maxima. Penyambutan seorang kepala negara yang bertamu oleh Raja dan Ratu Belanda secara bersamaan merupakan peristiwa yang sangat langka. Oleh karenanya, momentum ini mencerminkan bentuk penghormatan tinggi Kerajaan Belanda kepada Presiden Prabowo. Presiden Prabowo bersama Raja Willem-Alexander dan Ratu Maxima berdiskusi mengenai sejumlah isu penting dan berkomitmen untuk terus memperkuat hubungan serta memperluas peluang kerjasama kedua negara di masa mendatang. Raja Willem dan Presiden Prabowo mempunyai latar belakang yang sama. Keduanya sama-sama pernah menempuh dinas militer, sehingga perbincangan di antara keduanya diwarnai oleh masalah-masalah pertahanan negara. Dalam pertemuan ini juga ada kesepakatan yang sangat bersejarah.
Raja dan Ratu Belanda sepakat untuk mengembalikan 30.000 benda artefak Nusantara bersejarah, serta fosil dan dokumen milik Indonesia yang selama ini tersimpan di Museum Leiden, Belanda. Pengembalian 30.000 artefak milik Indonesia yang telah diangkut Belanda pada masa penjajahan dahulu akan segera ditindaklanjuti secepatnya oleh Kementerian Kebudayaan RI berdasarkan kesepakatan antara Presiden Prabowo serta Raja Willem Alexander dan Ratu Maksima. Di negeri Belanda ini, ada pula momen mengharukan. Di sela-sela kunjungan kerjanya yang cukup padat, Presiden Prabowo menyempatkan diri berziarah ke pemakaman umum Oud Eik en Duinen, Den Haag. Di pemakaman ini, bersemayam jenazah kakek dan neneknya, seperti yang diunggah Presiden Prabowo melalui akun Instagram pribadinya @prabowo. Di dalam unggahan akun Instagram @prabowo ini, Presiden Prabowo menulis, "Di tempat ini bersemayam kakek dan nenek saya, orang tua dari ibu saya, Dora Mary Sigar, yaitu almarhum Philip Frederick Lawrence Sigar dan almarhumah Cornelie Emily Sigar yang wafat dan dimakamkan di Belanda pada tahun 1946. Men of our time.